أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الصدق في العبودية، اللهم ارزقنا الإخلاص في الأعمال، اللهم ارزقنا الاستقامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل أفضل صلواتك عدد معلوماتك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وتابع التابعين وأتباعهم وأمته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحاضرون الكرام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون، فقد فاز المتقون، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, limpahan karunia-Nya. Kita bisa melanjutkan kajian yang biasa kita lakukan setiap Sabtu malam ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat ini, dan kita juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita, bukakan kepada kita rahasia-rahasia, bukakan kepada kita hijab-hijab yang menghalangi kita untuk bermusyahadah kepadanya, yang menghalangi kita untuk mengenalnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada pimpinan para rasul, pimpinan para nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala, penutupnya para nabi, gurunya orang-orang soleh, gurunya orang-orang beriman, guru kita semua Ahlul Quran, yang pertama kali manusia yang pertama kali menjadi Ahlul Quran, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendapatkan juga tetesan nur yang Allah berikan kepada beliau, sehingga hati kita bercahaya, bersinar-sinar hati kita dengan sinar Islam, dengan sinar iman, dengan sinar ihsan, sehingga mudah-mudahan segala penyakit yang ada pada diri kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bijahin Nabil Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa shifaa'an min kulli da'in wa saqmin wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ya mu'allima Adam 'allimna, ya mu'allima Adam 'allimna, ya mu'allima Adam 'allimna, wa ya mufahhima Sulaiman fahimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Allahumma atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma
Allahumma atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma. Allahumma atina rahmatan min 'indik wa 'allimna min ladunka 'ilma. Allahumma alhimna rushdana wa alhiqna bis salihin. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Waj'al lana lisana sidqan fil akhirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya mari kita doakan guru-guru kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberikan kita pertolongan, memberikan kita rahmat agar kita dapat memahami ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah Allah berikan kepada para ulama, khususnya kepada Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa nafa'ana Allah bi'ulumi asrarihi fid dharain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa guru-guru kita semuanya. Allah terima amal-amal soleh yang mereka lakukan. Allah jadikan kubur mereka taman di antara taman-taman surga. Dijauhkan agar jangan sampai kubur mereka itu menjadi jurang di antara jurang-jurang neraka. Mudah-mudahan ilmu mereka kekal. Sebagaimana Allah sampaikan, wa amma ma yanfa'un nas fa yamkuthu fil ard, yang bermanfaat bagi manusia itu kekal, dia tetap akan berada di muka bumi ini sampai hari kiamat. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita doakan juga saudara-saudara kita yang sakit, khususnya orang-orang yang sudah membantu kita dalam menghafalkan Al-Quran, guru-guru kita, para donatur, semua pengurus, para jamaah yang membantu kita, mendoakan kita, orang tua kita, keluarga kita, semua kita doakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan hidayah sehingga kita tahu mana yang harus kita jalani, mana yang harus kita tinggalkan. Mendapatkan taufik sehingga kita dimudahkan oleh Allah, sehingga kita dilancarkan oleh Allah untuk bisa mengikuti hidayah yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah berikan kepada tadi orang-orang yang sudah kita sebutkan di awal. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa li tabarakallahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la hadratin Nabil Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita lanjutkan. Kemarin kita membahas apa saja yang harus dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya, yang harus diperhatikan seorang guru kepada muridnya. Ada berapa poin? Ada? Apa saja? Yang pertama, bersemangat. Dalam mengajarnya harus bersemangat. Terus yang kedua, mementingkan mengajar dibanding kepentingan dunia yang tidak mendesak. Terus ya, mengosongkan hati dari segala sesuatu yang mengganggu kita mengajar. Ya, maksudnya kita fokus saja kepada pengajaran kita. Terus yang keempat, nah, jadi kita bersungguh-sungguh untuk memahamkan murid kita. Dilihat kalau dia belum paham, pikirkan lagi gimana caranya itu. Kalau dia belum paham satu cara, cari cara yang lain. Terus sampai dia paham. Ya, terus yang selanjutnya. Nah, memberikan ilmu itu, memberikan pengajaran sesuai dengan kapasitas atau kadar murid tersebut. Apa yang layak bagi dia. Terus yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya dia butuh banyak, dia layak untuk mendapatkan banyak, kasih banyak. Kalau dia cuman layaknya dapat sedikit, ya sudah, jangan ditambah lagi. Ya, setiap orang ada
tempatnya masing-masing. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Setiap orang ada kapasitasnya masing-masing, keunikannya masing-masing. Maka disesuaikan. Terus yang terakhir yang keenam ya? Masih ada lagi? Apa? Yang keenam apa? Oh ya, disuruh untuk murojaah ya, diulang-ulang. Terus yang selanjutnya, memuji ya. Memuji atas keberhasilannya. Selama tidak dikhawatirkan ujub, tidak dikhawatirkan sombong, tidak dikhawatirkan apa yang kita puji itu menjadi bumerang. Jadi yang pengennya kita mendapatkan kebaikan, malah muridnya mendapatkan keburukan atas adab yang tidak baik yang dia lakukan. Terus yang selanjutnya, diikop. Tadi dipuji, sekarang diikop. Yang terakhir, nah, nggak boleh hasad, tidak boleh iri kepada murid. Kenapa? Karena murid itu kedudukannya sama seperti anak kita. Jadi kalau misalnya anak kita mulia, kita juga mulia. Jadi jangan iri-iri, karena setiap orang itu sudah ada bagiannya masing-masing. Kata Allah, nahnu qasamna bainahum, nahnu qasamna ahum yaqsimuna rahmat rabbik. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu, wahai Nabi Muhammad SAW? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang sudah bagi-bagi. Jadi sudah dibagi-bagi sama Allah. Kita, tugas kita apa? Nerima aja. Jadi kita hanya nerima saja. Jadi kalau misalnya orang sudah dikasih sama Allah kelebihan lebih dari kita, ya kita senang atas nikmat yang Allah limpahkan ke orang itu. Nah, kalau misalnya kita senang, misal kita cuma dikasih 10, orang itu dikasih 50, kita senang, nambah nanti itu. Dalilnya apa? Dalilnya yang suka dibacakan oleh setiap penceramah itu. La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya aku tambah. Jadi kalau misalnya kita otaknya itu pas-pasan, IQ-nya itu misalnya masih berbaring, jadi kalau jongkok masih mending. Berbaring IQ-nya. Maka kalau ngelihat ada IQ yang terbang, ya kita bersyukur. Nanti ditambah sama Allah. Ya dari berbaring mungkin jadi duduk, ya lumayan lah. Daripada enggak. Nah nanti ditambah terus sama Allah. Maka kita nggak boleh iri sama murid kita, sama teman kita, nggak boleh iri. Tidak boleh iri karena Allah yang membagikan nikmat tersebut. Maka kalau kita iri, kita nggak suka, sama saja kita nggak suka sama Allah. Nah itu pelanggaran adab. Adab apa yang dilanggar? Adab batin apa adab lahir? Adab batin. Adab zahir apa yang tampak atau yang tidak tampak? Ya, mulainya dari yang tidak tampak, ya dari yang batin. Maka kalau misalnya kita melanggar adab-adab batin, kita juga akan mendapatkan hukuman secara batin. Contoh, siapa di sini yang belum senang dalam mengaji ngafal misalnya, belum bahagia menghafalnya, masih terpaksa terus padahal sudah berpuluh-puluh tahun menghafal, sudah bertahun-tahun menghafal, masih belum menikmati. Nah, nggak usah toleh kanan toleh kiri, biar aneh aja. Tanya diri sendiri, apakah kita sudah belum? Kalau misalnya belum, masih banyakkan ininya, masih banyakkan terpaksanya, belum cinta. Nah, berarti kita dihukum itu. Kalau masih baru-baru, ya sebulan 2 bulan wajar. Ini sudah bertahun-tahun misalnya masih kok nggak nikmat, sholat nggak khusyuk, mengaji tidak nikmat, berzikir tidak nikmat, berarti kita sedang dihukum oleh Allah karena kita melanggar adab secara batin. Maka kita pun dihukum secara batin. Karena yang pernah cerita itu di kitab Lataiful Minan kalau nggak salah, karya Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Kata beliau, ada dulu itu di zaman Bani Israel, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku banyak sekali melanggar apa yang Kau larang. Aku sering sekali bermaksiat. Kenapa aku nggak dihukum-hukum, kata dia. Ya kan, masih kan nggak? Aku melanggar terus ya Allah, bermaksiat terus. Tapi kenapa nggak Engkau hukum, kata dia gitu. Akhirnya Allah mewahyukan kepada Nabi ketika waktu itu,
Terus apa katanya? Dia dihukum, kamu itu dihukum. Sampaikan kepada orang itu, kamu itu dihukum. Hanya kamu nggak tahu. Coba lihat, kamu sholat nggak khusyuk, kamu sholat nggak nikmat. Nah itu hukuman. Nah maka kalau misalnya kita masih belum nikmat juga, tahajud masih belum nikmat, sudah disiram, apa ya diapain? Di ini, klik-klik ada? Nggak? Kalau dibangunin ya, diapain? Nah, sudah dibangunkan masih juga belum merasa nikmat, masih terpaksa. Berarti apa? Berarti ada pelanggaran itu. Kan suka main bola, ada pelanggaran itu berarti. Misalnya bolanya kena hand, kena tangannya misalnya. Nah, berarti harus diberhentikan permainan itu, ditaruh dulu bolanya itu. Maka dihentikan supaya apa? Supaya tahu kita ini melanggar. Maka ditarik dulu nikmat batinnya itu. Supaya apa? Supaya kita tahu, oh saya salah, apa salahnya? Mikir aja. Ada adab batin yang tidak kita jaga itu. Misalnya kepada Allah tadi, apa namanya tadi, hasad misalnya sama teman kita, gak suka sama teman kita ketika mendapatkan nikmat. Nah itulah yang akan menyebabkan kita terhalang, terhijab. Hijabnya nanti semakin tebal. Jadi tidak ada orang itu, Fir'aun misalnya, tidak langsung dia itu gelap mati hatinya, enggak. Perlahan-lahan dia itu. Sama seperti orang Nabi Muhammad misalnya dikasih oleh Allah banyak sekali kenikmatan. Tadi kita bacakan waktu sholat, Inna rahmatan min rabbik inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sesungguhnya nikmat Allah, inna fadlahu, sesungguhnya karunia yang Allah berikan kepadamu itu sangat besar. Di ayat yang lain kan, inna fadlahu kana 'alaika 'azima, besar. Apa langsung Rasul menjadi hebat begitu? Enggak kan, bertahap dulu. Rasul bertahap dulu, namanya juga makhluk begitu. Tidak ada kecuali Allah langsung sempurna dan enggak berubah-berubah lagi karena sudah sudah sempurna. Jadi Allah itu tidak berubah dari dulu begitu sampai kapanpun. Nah itu Tuhan, layak disembah. Kalau misalnya orang belum sempurna pada saat itu, nanti dia insya Allah kalau misalnya dia benar menjalani belajarnya, benar dia menjadi hambanya, menjalani kehambaannya dia benar, nanti lama-lama juga bersinar orang itu. Bahkan Nabi Muhammad pun nggak langsung, bertahap dulu. Kan bayi dulu, anak-anak, nggak langsung menjadi sempurna, tidak langsung, tetapi bertahap. Semuanya begitu, karena makhluk kok. Nah maka ingat, setiap teguran yang Allah berikan kepada kita harus peka kita itu, rasanya harus peka. Wow kenapa ya dulu bisa misalnya tahajud 3 juz misalnya, tapi kenapa sekarang misalnya 1 juz aja misalnya berat, contoh misalnya. Nah itu berarti kita itu sedang tidak mendapatkan taufik itu. Atau misalnya sudah lama menghafal, kok nggak bisa-bisa ngaji tahajud 3 juz misalnya. Nah itu berarti tidak sedang mendapatkan taufik gitu. Dapatnya apa? Ya, tidak sedang mendapatkan taufik, sehingga susah melakukan kebaikan itu. Kalau begitu ada yang kita langgar. Nah kalau begitu pikir kita itu apa yang kita langgar, langsung beristighfar. Maka kata Maulana Jalaluddin Rumi itu, masih kan nggak yang aneh selalu sampaikan itu, aku menghamba, kata dia, aku menghamba, aku adalah hamba yang hina, aku adalah hamba yang lemah, kata dia. Aku gagal menjalankan kehambaanku, kata dia. Dan karena itu aku malu, aku menundukkan kepala karena gagal menjalankan kehambaanku. So kita lihat, kita disuruh jadi hamba, gagal. Ada di sini yang berhasil jadi hamba? Gagal kita itu jadi hamba itu. Padahal baru jadi hamba. Coba apa yang membuat kita gagal menjadi hamba itu? Merasa apa? Merasa tinggi kita.
ya kan? Giliran misalnya dikoreksi sama siapa aja, nggak suka kita itu. Nah itu adalah adab-adab batin yang kita langgar itu. Maka kita sulit untuk nikmat dalam beribadah itu, mengaji sulit. Karena kita gagal menjalankan kehaman kita dan kita nggak mohon ampun lagi itu. Nah, kalau kita mohon ampun kepada Allah dan Dia maha luas ampunannya, betapapun besar dosa kita diampuni. Nanti akan diberikan nikmat. Diberikan nikmat. Dia nggak butuh ibadah kita, mau kita semalam 2 kali khatam juga nggak butuh, Allah tetap mulia Allah. Walaupun kita nggak tidur sepanjang malam atau kita sholat 2 kali khatam semalam kalau bisa, tetap Allah tetap mulia dan tidak akan menambah kemuliaan Allah walaupun kita khatam 2 kali. Cuman masalahnya di diri kitanya, kita menjadi semakin terhina atau menjadi semakin mulia. Nah itu perhatikan, renungkan baik-baik yang Anda sampaikan ini. Jangan sampai kita melanggar adab kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, cirinya apa tadi? Seperti pemuda Bani Israel tadi yang bilang, kenapa aku nggak dihukum? Dia sudah dihukum. Maka kita lihat diri kita. Ya, ini juga sama kepada murid juga sama. Nah, jangan sampai kita iri, kepada teman juga nggak boleh iri. Kalau kita misalnya masih susah-susah juga, kenapa ini bebal sekali? Nah, kita marahin diri kita. Namanya juga lawamah, berarti masih masuk di nafsul lawamah. Banyak celah terus diri kita itu, celah terus. Nah, sampai nanti dinaikkan menjadi nafsul malhamah, mendapatkan ilham. Kalau kita nggak celah diri, nanti jangan sampai kita menjadi nafsul amarah. Dia nyuruh terus kepada keburukan. Ammaratun bisu. Jangan sampai begitu. Nah, mudah-mudahan nanti kalau kita celah terus, ya Allah, aku tidak ingin misalnya kesombongan itu berada pada diriku. Aku tidak ingin, ya Allah, kemarahan ini berada pada diriku. Aku tidak ingin, ya Allah, dunia ini terlalu besar porsinya di dalam hatiku. Aku tidak ingin, ya Allah. Aku tidak ingin, ya Allah, jualan gak laku, aku marah misalnya. Aku gak ingin, ya Allah, bisnis gagal, kecewa misalnya. Aku gak ingin, ya Allah. Yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan kita dibukakan oleh Allah apa? Makrifat kita itu. Mengenal kita akan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan tujuan hidup kita itu hanya Allah saja. Perhatian kita, pikiran kita, semua anggota tubuh kita ini tawajuh menghadap hanya kepada Allah. Sehingga kita ngangkat tangan, misalnya menutup atau membuka mata, semuanya karena Allah. Nah, kita ingin begitu. Kalau misalnya belum, kita minta dengan tulus. Kalau misalnya nggak dikasih, jangan marah. Kalau nggak dikasih, belum dikasih, jangan marah. Terus saja minta. Terus saja minta. Sama seperti kata seorang penyair itu. Apa dia bilang? Mereka memanahi tubuhku sampai-sampai anak panah itu hanya bisa menembus anak panah. Maksudnya apa? Sudah penuh tubuhnya itu dengan anak panah. Nah, kesabaran seperti itulah yang perlu kita pupuk. Sampai-sampai kata penyair itu, kesabaran itu yang gagal mengejar kesabarannya. Nah, gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi, langsung aja ya, baca ya. Qala al-musannif al-imam an-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumi wa asrarihi fid dharain. Faslun wa yuqaddimu fi ta'limihim idza izdahamu al-awwala fal-awwala wa in radiya al-awwalu bi taqdimi ghairihi qaddamahu. Jadi kalau misalnya ada yang datang duluan, ajarkan duluan. Nah, kita antri kan? Mendahulukan ngajar itu yang duluan antri. Tapi fa in radiyal awwalu bi taqdimi ghairihi qaddamahu. Kalau misalnya yang duluan itu rela, nggak apa-apa, belum siap. Belum siap, maju aja duluan. Nah, ya nggak apa-apa. Yang datang duluan nyiapin dulu.
Atau misalnya, oh ada yang sekolah jam 7 pagi, kita jam berapa? Setengah 6 misalnya. Kasihan dia. Belum lagi nanti macet, belum lagi segala macam. Nah begitu, jadi ini adab yang harus kita penuhi. Karena dengan adab itulah kita akan sampai kepada ketaatan. Ketaatan itulah yang menghantarkan kita kepada kesyukuran. Takwa itu mendatangkan kepada syukur. Syukur itu mendatangkan limpahan nikmat. Misal, aneh kenapa ma'rifatnya begini-begini aja misalnya. Nah, berarti nggak syukur mungkin. Karena nggak syukur nggak apa? Nggak taat, nggak takwa berarti. Nggak takwa nggak apa berarti? Nggak beradab berarti itu. Jelas ya? Itu yang pertama. Terus, wa yanbaghi ayyudhhira lahumul bisra wa talaqatal wajhi wa yatafaqqada ahwalahum wa yasala amman ghaba minhum. Nah, jadi tampakkanlah kebahagiaan, tampakkanlah wajah yang berseri-seri. Nah, jadi jangan sampai kita meremehkan kebaikan walaupun hanya dengan bertemu saudara kita dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang enak dilihat. Antum kalau misalnya banyak utang misalnya, banyak masalah, hafalan macet misalnya, target nggak tercapai, kena ikop misalnya, masang muka apa namanya? Muka apa? Ya, masang muka kesal, masang muka marah misalnya. Dilihat sama temennya, kira-kira gimana perasaan temennya itu? Ikut merasakan nggak enak hatinya atau senang? Ikut merasa nggak enak. Kecuali teman itu memang hatinya rusak, senang dia itu ketawa-ketawa dia. Senang, wah pelanya macet tuh. Nah gitu. Jadi apalagi kita sama murid, maka tampakkanlah wajahnya itu berseri-seri. Jadi kalau kita berseri, hati kita ikut berseri. Wajah kita berseri, hati kita ikut berseri. Hati kita berseri, wajah kita berseri. Jadi bisa dibulak-balik itu. Makanya ada teman kita itu namanya Basam, banyak senyum. Ya, kenal nggak? Kenal nggak Basam? Tahu. Oh, tahu. Ya. Terus yatafaqqada ahwalahum. Tanya halnya bagaimana? Hal kan kita suka ini bahasa Arab, kaifa halukum? Nah, apa kabarnya? Tanya kabarnya gimana? Jangan ditanya target terus. Manusia juga dia itu. Apalagi nggak tercapai targetnya itu, tanya kabarnya gitu. Tanya ada masalah apa enggak? Lihat, pandai-pandai punya firasat. Ya semampu kita aja. Kadang orang itu nggak butuh solusi, tapi dia butuh didengarkan. Banyak yang begitu. Nggak butuh, dia sudah tahu kadang dia itu solusinya itu. Tapi dia butuh didengarkan. Nah ya, jadi kepada murid harus ditanya. Nanti dia nyaman. Kalau dia sudah nyaman, enak. Jadi yang perlu kita buat adalah dia cinta dulu kepada ilmu, cinta dulu kepada Al-Quran. Jangan kita buat cintanya cuma kepada kita aja, jangan, nggak boleh. Sama kita oke, sama yang lain nggak oke. Nah, jangan begitu. Berarti apa? Kalau misalnya begitu, nggak tulus. Berarti kita mengajarkan kebohongan, berarti bukan mengajarkan hakikat berarti. Karena sukanya sama kita doang, sama yang lain nggak suka. Jangan begitu. Walaupun misalnya yang namanya cinta itu nggak bisa dipaksa. Walaupun kata orang dari mata turun ke hati, tapi nggak bisa dipaksa juga. Kalau zaman dulu katanya bisa. Dulu katanya orang menikah tidak cinta. Perjodohan. Tanya ya, kabarnya tanya. Gimana? Ada masalah apa? Sakit apa? Tanya. Terus wa yasala amman ghaba minhum. Nah, inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Tanya yang enggak hadir siapa?
Ghoba, goib. Siapa yang goib? Bukan dia sudah menjadi makhluk goib, bukan. Tapi dia tidak hadir di majelis itu. Kemana orangnya itu? Misal waktunya ngaji, nah ini nggak ada, kemana orangnya? Apalagi ini apa namanya? Jualan, apalagi kemana gitu. Apalagi sakit kan, apalagi ke toilet kok nggak pulang-pulang udah sejam misalnya. Nah itu harus ditanya itu. Ya yang nggak ada ditanya. Terus kita lanjutkan ya. Faslun, qala al-ulama radhiyallahu anhum. Ulama-ulama berkata, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Wala yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyati. Jangan sampai kita karena melihat ada murid yang ghairu sahih an-niyati, dia nggak punya niat yang benar dalam belajar itu, kita tolak, jangan. Jadi ngajarin orang itu, pas kita tanya, kenapa mau belajar ini Al-Quran? Mau persiapan Ustadz, ini apa, ke Timur Tengah misalnya, 5 juz misalnya. Oh ini nggak bener ini niatnya ini, maksudnya lillahi ta'ala ini. Kisahnya tahu bukan? Siap-siap Ustaz, soalnya masih lemah di ini tahfiznya. Oh ya, biarin aja nggak apa-apa, terima aja. Nah terima, jangan kita tolak. Salah, mestinya lillahi ta'ala di sini nggak boleh, niatnya harus ikhlas, harus lillahi ta'ala. Kalau nggak lillahi ta'ala sudah sadar. Nah kalau misalnya begitu, tiba-tiba dia sudah ditakdirkan Allah menjadi ahlul Quran, banyak muridnya, banyak santrinya misalnya, menjadi pimpinan pesantren besar, yang panen bukan kita nanti, yang panen orang lain. Jelas ya? Dia pertama kali datang kepada kita, niatnya nggak ikhlas, jangan ditolak. Semua orang juga berproses, tadi kan sudah kita bahas, semuanya berproses itu, berproses semua. Hanya saja harus diajarkan yang benar caranya itu. Nah, kecuali orang tersebut orang jahat dan firasat kita misalnya kita tidak akan sepertinya dia itu orang jahat dan dia nggak akan berubah-berubah misalnya. Jadi kata Imam Al-Ghazali sama Imam Ahmad bin Hanbal, mirip itu pendapat mereka terhadap orang-orang yang begitu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang jahat itu, kita kasih pisau. Kita sudah tahu dia itu ini apa namanya, emosian, suka marah, bentak sana bentak sini, nggak mau dinasehatin, dikasih pisau orang itu. Terus kita bilang dia bunuh orang, yang ngasih pisau siapa? Kita misalnya, dia bunuh orang. Loh, kita berlepas tangan. Yang bunuh dia kok. Nah kata Imam Al-Ghazali begitu kira-kira itu. Kalau misalnya ada orang jahat itu begitu. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu ada muridnya itu ngambil tanah sedikit kalau nggak salah, itu tanah orang lain diambil untuk cuci tangan atau untuk nambal dindingnya itu. Tanah orang lain, nggak ditegur sama Imam Ahmad bin Hanbal itu. Nggak ditegur sama Imam Ahmad bin Hanbal. Hah? Nggak disapa. Nggak diajarin lagi sama dia itu. Kenapa? Jahat orangnya itu, ngambil hak orang. Nah itu berbeda kasusnya itu. Ya, jadi misalnya antum, loh kok ini kata Ustadz jangan ditolak kalau niatnya nggak benar. Bukan begitu. Bisa bedain nggak? Itulah kata Imam Al-Ghazali itu, dikasih pisau dia bunuh orang terus kita angkat tangan, bukan kita. Nah makanya kata Imam Al-Ghazali itu ya dia kalau misalnya jahat, dia kalau misalnya itu ya sudah, jangan dikasih ilmu, itu justru akan berbahaya nanti itu. Nah kalau yang ini beda kasusnya, dia datang niatnya belum benar. Kenapa kamu mau belajar ini MTQ Ustaz? Supaya dapat ini, dapat hadiah umroh, sudah provinsi umrohnya tiketnya 2, lumayan diuangkan 50 juta. Terima aja nggak apa-apa.
Sambil pelan-pelan diluruskan niatnya itu. Kita kasih tahu mana yang gajinya lebih gede. Semua orang itu pengen keuntungan sebesar-besarnya. Makanya kalau dulu belajar ekonomi apa? Bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sekecil-kecilnya. Direvisi sama orang, nggak mungkin katanya. Ya kalau misalnya dalam urusan dunia ya sulit. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kalau dalam arti modal itu misalnya uang misalnya bisa. Untungnya gede, ngajarin Al-Quran untungnya gede. Nah maka pelan-pelan harus kita arahkan. Maka kata Imam Nawawi, faqad qala Sufyan ats-Tsauri ya. Faqad qala Sufyan wa ghairuhu talabuhum lil ilmi niyatun. Mereka itu mencari ilmu, talabuhum itu mereka itu permintaan mereka kepada ilmu niyatun. Jadi mereka itu mau belajar ilmu saja itu sudah niat. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri, mereka mau belajar Al-Quran ya sudah niat itu. Walaupun misalnya belum lurus, nggak apa-apa. Semua orang juga berproses. Asal jangan sampai kita, kalau kita menjadi guru, niat kita yang nggak benar. Nah itu jangan sampai. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari katanya. Ada yang bilang murid kencing terbang gitu. Sakti berarti dia. Terus waqalu talabna al-ilma li ghairillahi ta'ala fa'aba ay yakuna illa lillah. Ma'nahu kana 'aqibatuhu ansaran lillahi ta'ala. Jadi mereka berkata, kami dulu mencari ilmu karena selain Allah, fa'aba, maka kami ditolak oleh Allah. Allah menolak kami. Fa'aba ayyakuna illa lillah. Enggak dikasih ilmu itu kecuali ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka Imam Al-Ghazali juga ngomong begitu. Dulu itu saya mencari ilmu karena Allah, bukan karena Allah, maka saya ditolak. Dalam kitabnya itu. Jadi beliau itu kan dari keluarga tidak mampu. Bapaknya sudah meninggal, titipkan. Sama warisannya itu kan habis itu habis, akhirnya dia harus masuk di madrasah, masuk sekolah supaya dia bisa ada tempat tinggal, supaya dia bisa makan. Jadi niatnya itu dapat tempat tinggal, dapat makan. Makanya bodoh dulu itu awalnya itu. Akhirnya dia berubah, jadilah dia pimpinan madrasah, rektor lah, pimpinan universitas lah kalau misalnya kita, kalau boleh kita ibaratkan itu. Nah, sampai suatu ketika beliau merasa bahwa saya tidak bisa mendapatkan Allah di tempat atau di kursi tempat orang pamer ilmu, pamer kepandaian, pamer kecakapan. Akhirnya dia tinggalin itu semua. Makanya dia bilang apa? Kita ini cuma main-main aja sama murid-muridnya. Makanya dia tinggalkan itu, menyendiri dia. Nah, jadi ketika kita menuntut ilmu karena selain Allah, maka kita tertolak, susah masuknya itu. Sama seperti minyak dan air, nggak bisa bersatu. Bahkan sekali Imam Al-Ghazali pun begitu. Dia sudah pernah mengalami itu dan dia sampaikan kepada kita. Nah, tinggal kita mau nggak terima itu. Kalau kita mau langsung terima, nggak perlu kita mengalami apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu yang kesulitan mencari ilmu. Tapi kalau misalnya tidak kita lakukan, ya susah nanti kita, bodoh terus nanti kita. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Kata Allah apa? Tidaklah sama yang tahu dan tidak tahu. Wa may yasawul a'ma wal basir. Bukan yang itu. Qul hal yasawul ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Nah, kalau misalnya kita mau mudah mencari ilmu, carilah karena Allah Ta'ala. Liwajhillahi Ta'ala. Nah, hanya kadang kita nggak ngerti apa yang dimaksud dengan maksud lillahi ta'ala itu apa. Lillahi ta'ala itu kita mencari ilmu karena Allah itu karena kita ingin dapat ridhonya. Contohnya begini,
kita kenapa menghafal? Pengen ini Ustaz, persiapan mau tes misalnya Timur Tengah. Berarti kan kita pengen dapat ridho penguji di Timur Tengah itu kan, di kampus itu kan, dia ridho sama kita, hafalan kita sekian, kita dimasukkannya. Nah, kira-kira begitu. Berarti apa? Kita pengen ridhonya Allah supaya kita dimasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang terpilih tadi itu. Harus kita cek-cek itu setiap saat, cek-cek. Karena kalau misalnya kita tidak memperbaiki di dunia, tetap itu harus kita perbaiki di mana? Di kubur. Nah, kalau sudah dikubur, udah nggak ada lagi kenyamanan-kenyamanan begini kalau kita belum perbaiki itu. Lawannya kalajengking, lawannya ular nanti itu. Sujaul aqra, disempitkan oleh bumi. Tapi kalau misalnya kita berusaha, walaupun kita belum ikhlas, kita nggak rela, ketidakikhlasan itu berada dalam hati kita nggak rela. Nah itu mudah-mudahan aja nanti Allah nanti kasih hidayah, kasih taufiknya itu kepada kita. Sehingga pas kita ninjak bumi, kata bumi, wah ini orang ini nih, orang yang penuntut ilmu karena Allah, saya suka dia itu. Didoain kita 7 lapis itu. Kata langit, wow di bawahku, dia bilang itu, sedang ada orang yang menuntut ilmu karena Allah, didoain 7 langit sampai ke atas itu. Dia membanggakan dirinya kepada langit-langit yang lain. Mau nggak kita begitu? Malaikat taruh sayapnya, injak aja sayap saya, diinjak, redho malaikat itu dengan orang yang menuntut ilmu karena Allah. Hanya kita nggak tahu. Kalau tahu, semua orang menuntut ilmu. Semua orang ngapal Al-Quran, semua orang belajar ilmu agama, belajar Islam. Nggak dibukakan sama Allah. Di mana nilainya? Keimanan. Siapa yang iman, siapa yang percaya, siapa yang kurang percaya, siapa yang tidak percaya. Maka kalau misalnya kita percayanya kuat kepada Allah, walaupun kita tidak melihat, maka kata ada seorang yang mengatakan itu, dia bilang, aku melihat surga, melihat neraka itu tidak akan menambah keimananku. Kenapa coba? Sudah pol imannya itu, sudah penuh. Jadi ditampakkan neraka, ditampakkan surga, sudah tidak berpengaruh kepada dirinya itu. Karena sudah imannya itu sama saja. Mau diperlihatkan arusnya Allah atau tidak diperlihatkan arusnya Allah, sama saja. Karena dia sudah beriman, sudah pol imannya itu. Nah begitu, sama ini juga kita nih. Kita menginjak bumi, bumi itu bangga terhadap kita. Kita duduk di sini bangga dia. Ceritain ke teman-temannya itu, ke yang lain itu. Aku sedang diduduki orang yang menuntut ilmu karena Allah. Wah, betapa bahagianya orang itu. Sehingga pas nanti masuk ke dalam tanah, oh sudah viral kan, sudah terkenal. Lah ini orang yang menuntut ilmu karena Allah. Sudah, jangan diapa-apain, jangan dimakan. Makanya banyak sekali ulama-ulama, para wali itu, tubuhnya tidak dimakan oleh tanah. Bahkan kalau misalnya ada satu kitab itu, jadi Allah berfirman kepada tanah itu, jadi nggak boleh kata Habib siapa itu? Yang sekarang imam besar di Palembang siapa loh? Said Akil. Nah, jadi mewahyukan kepada tanah jangan diapa-apakan, jangan dimakan orang tersebut. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang harus coba kita latih-latih supaya niat kita benar. Kalaupun misalnya ada murid yang datang kepada kita belum benar niatnya, maka kita pelan-pelan kasih tahu. Caranya gimana? Caranya kasih tahu mana yang lebih untungnya besar. Karena orang itu kalau sudah tahu untungnya besar, tinggalin yang lebih kecil, biasanya begitu. Nah, maka tugas kita memperbaiki pemahaman murid-murid kita. Dan kalau misalnya kita menjadi guru, kita perbaiki juga pemahaman kita agar jangan sampai salah. Kalau kita salah nanti ngajarin salah, sehingga apa? Sesat dan menyesatkan. Kalau air itu ada yang suci dan mensucikan. Nah, ini sesat dan
menyesatkan lawannya berarti. Tapi kalau misalnya kita sudah benar berusaha meluruskan niat setiap saat, nah mudah-mudahan kita kamil mutakamil, sempurna dan menyempurnakan. Ya, bukan kita saja yang sempurna, tetapi kita bisa atas izin Allah menyempurnakan yang lain juga. Nah, ini mungkin sementara yang kita bahas, tidak usah lama-lama, sedikit saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman agar bukan cuma jadi sekedar cerita yang enak didengar. Selalu diingat, jadi cerita tanah ngomong sampai 7 lapis bumi. Kalau kita baca di surah Al-Qalam itu kan nun, di sana kan ada nun. Nun itu ada yang mengatakan tafsirnya itu yang disandarkan riwayatnya sampai kepada Abdullah bin Abbas itu mengatakan nun itu ikan. Jadi ikan itu maksudnya ikan itu bukan ikan seperti yang kata kita ikan yang dimakan itu, bukan. Tapi di atasnya itulah ada bumi 7 lapis itu. Nah, kita nggak tahu juga itu, wallahu a'lam. Mungkin beberapa di antara orang-orang ada yang sudah Allah perjalankan itu. Ada banyak itu. Kalau kita baca di beberapa kitab itu banyak itu yang bahas yang begitu tuh. Ada ikan, nun. Kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir misalnya, di sana juga disebutkan itu beberapa pendapat itu tentang nun itu. Jadi ada ikan besar ya. Disebutnya ikan. Jadi Allah menciptakan bumi 7 langit itu 7 lapis itu di atasnya itu. Nah, jadi ya mudah-mudahan kita termasuklah di antara penuntut ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makanya harus peka hati kita ini, harus peka, benar-benar peka kita itu terhadap sesuatu yang buruk yang menimpa diri kita. Kalau kita belum bisa berubah, setidaknya kita nggak suka terhadap sifat itu ada di dalam diri kita. Nah, ini terus aneh ulang-ulang terus. Supaya apa? Supaya kita pelan-pelan akhlak kita berubah, nanti menjadi lebih baik. Karena tidak ada yang lebih berat nanti di timbangan itu kecuali akhlak. Ya, kita beradab dengan adab yang baik, berakhlak dengan akhlak yang baik. Nah, khususnya ketika nanti kita menjadi pengajar Al-Quran, menjadi yang baik, itu nanti membekas di hati murid-murid kita. Jadi belajar itu antum pikir bukan cuman sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, seminggu 2 minggu. Kalau pakai cara militer, ngajar di sini misalnya pakai cara militer, dicepret misalnya, nggak ngaji cepret apa segala macam, nanti tercapai targetnya itu sebulan itu. Percayalah. Tercapai nanti itu. Tapi coba nanti setelah pulang dari pondok itu, merdeka dia itu. Nah, yang kita inginkan belajar itu sepanjang hidup kita, sehingga dia tahu belajar itu baik. Walaupun misalnya dia belum bisa untuk belajar dengan baik, tapi dia tahu dia salah. Nah, itu yang mau kita masukkan itu ke dalam hati murid-murid kita itu, sehingga dia mencintainya, membekas, masuk ke dalam hatinya itu bahwa yang ku pelajari ini adalah sesuatu yang sangat agung, walaupun aku masih belum bisa mengagungkannya dengan sesuai dengan haknya. Nah, gitu. Ya, jangan antum paksa dia itu, bisa. Nanti targetnya sampai, hafalannya banyak, dipuji. Tapi nanti yang terjadi apa? Yang terjadi nanti bisa jadi dia membenci sebaliknya itu, trauma dan segala macam. Nah, kita nggak pengen begitu. Kita pengen muncul kesadaran dari setiap orang itu, sehingga nurnya itu akan semakin bersinar, sehingga kalau dia sudah bersinar dia bisa nyinari orang lain. Bahkan ngelihat wajahnya aja pengen ngapal orang itu. Orang ngelihat wajahnya pengen ngapal Quran. Walaupun belum tentu dia menghafal, tapi yang penting dia sudah punya citra, dia sudah punya citra sendiri. Kayak Idai itu ada temennya Kemal, tahu kan? Kemal itu bilang sama aneh ngelihat Idai malu jadi pengen ngapal katanya.
Nah itu dia sudah punya citra sendiri itu, Ida itu. Nah bagaimana dengan kita itu? Bagaimana dengan diri kita? Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada? Jelas ya? Catat baik-baik, minta kepada Allah untuk diberikan keberkahan dalam setiap yang kita ketahui, sehingga ilmu itu bisa Allah salurkan juga ke orang lain melalui kita. Jadi jangan sampai kita nggak menjadi wadah, nggak menjadi wasilah Allah dalam mengajarkan orang itu ilmu. Ya, minta kepada Allah dengan setulus-tulusnya, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh butuh kepada Allah. Nah, sehingga mudah-mudahan nanti dikabul sama Allah. Amin ya Allah. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نسألك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم بالحق أنزلته بالحق نزل. اللهم عظم رغبتنا في القرآن، عظم رغبتنا في القرآن، عظم رغبتنا فيه واجعله نورا لأبصارنا وشفاء لصدورنا وذهابا لهمنا وغمنا وحزننا. اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وثقل به موازيننا وارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الطيبين الأطهار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واجعلنا يا رحمن الرحيم، واجعلنا يا الله يا مجيب دعاء السائلين من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم بها، اللهم بها، اللهم بحسن خاتمة، اللهم بحسن خاتمة. اللهم اجعلنا وأهلنا وذرياتنا من أهل العلم والخير ومن أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum.